Acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung akan dimulai. Hadirin yang kami hormati, selamat siang dan selamat datang pada acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang diselenggarakan secara bauran. Pada hari ini, Sabtu 21 September 2024, kita akan bersama-sama mengikuti orasi ilmiah bersama 3 orang guru besar, yaitu 1. Profesor Insinyur Muslim Muin MSOE PhD dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. 2. Profesor Rahmat Hidayat SSI MEng PhD dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 3. Profesor Insinyur Siti Khadijah Khairun MT PhD dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Kepada Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik, Ketua Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Sekolah, dan para guru besar pemberi orasi ilmiah, kami mohon untuk berfoto bersama. Kami silakan untuk menempati tempat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembukaan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Yang terhormat, Ketua Majelis Wali Amanat ITB yang diwakili oleh Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat ITB. Yang kami hormati, Ketua Senat Akademik ITB, Rektor ITB atau yang mewakili, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, Ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakili, serta tamu undangan luring dan daring yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 21 September tahun 2024, Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB, yaitu 1. Profesor Insinyur Muslim Muin, MSOI, PhD, dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan dengan judul orasi Pengembangan Software dan Aplikasi Model 3D Hidrodinamika Laut Non-Ortogonal Boundary Fitted serta pentingnya infrastruktur hijau. 2. Profesor Rahmat Hidayat, SSI, MN, PhD, dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan judul orasi Eksplorasi Material Maju dan Kinetika Transport Pembawa Muatan untuk Pengembangan Sel Surya Generasi Baru. 3. Profesor Insinyur Siti Khadijah Hairun, MT, PhD, dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan dengan judul orasi Biometalurgi sebagai solusi inovatif untuk tantangan lingkungan menuju proses yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari di Gedung Aula Barat dan pada ruang virtual Zoom meeting. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB resmi dibuka. Selanjutnya, kami persilakan Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Profesor Insinyur Edwan Kardena, PhD, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Insinyur Muslim Muin, MSOI, PhD. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari Profesor Muslim Muin. Profesor Muslim Muin lahir di Padang tanggal 7 April tahun 1960. Kelompok keahlian beliau adalah Teknik Pantai di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, TMT Guru Besar tertanggal 1 Agustus tahun 2023. Beliau mempunyai istri bernama Nia Turmalia Muslim, kemudian 2 anak yaitu Damilah Nur Muslim dan Arung Bahari Muslim. Masa SD beliau dihabiskan di Padang Panjang, Sumatera Barat sampai tahun 72, dari tahun 66 masuk ke Bandung, sekolah di SMP BPI 2 Bandung, kemudian melanjutkan ke SMA 3 Bandung dan masuk sipil ITB tahun 79, lulus tahun 83. Selanjutnya beliau mendalami bidang ocean engineering di Rhode Island sampai mendapatkan gelar doktor dan master pada tahun 1993 dari tahun 1987.
Profesor Muslim Muin bekerja sebagai dosen dimulai tahun 1994 di ITB. Kemudian pernah menjadi ketua program studi teknik kelautan dari tahun 2005 sampai 2012. Menjadi ketua KK teknik kelautan dari mulai 2012 sampai 2014. Ya. Kemudian beliau dipercaya juga sebagai anggota dari tim gubernur, ini gubernur DKI ya, untuk percepatan pembangunan TGUPP DKI Jakarta dari tahun 2017 sampai 2022. Nah, beliau juga melanjutkan menjadi ketua KK Teknik Pantai sampai tahun 2024. Beliau banyak melakukan penelitian di bidang hidrodinamika laut 3 dimensi, dinamika struktur, modeling 3 dimensi, sedimen, modeling 3 dimensi, kualitas air, modeling tsunami, modeling tumpahan minyak, modeling drilling, semuanya 3 dimensi. Dan saat ini sedang melakukan riset juga yang berjalan dari P2M ITB, semua terkait dengan hidrodinamika laut. Berikutnya bisa dilihat ini adalah hasil karya beliau, ini engineering software development, ya, semuanya ini sudah produk Indonesia ini ya Pak Muslim ya, yang banyak dipergunakan tidak hanya di Indonesia, saya kira menurut yang bersangkutan ini juga dipakai juga di Amerika. Kemudian publikasi, Profesor Muslim Muin telah mempublikasikan sekurangnya 39 makalah dalam bentuk jurnal, proceeding baik internasional maupun nasional. Sebagian ada di Scopus. Telah membimbing 68 mahasiswa program sarjana dalam kurun waktu dari 2006 sampai 2024, 15 mahasiswa program magister, dan saat ini sedang dalam proses membimbing 3 mahasiswa doktor. Profesor Muslim Muin mendapatkan penghargaan dari Presiden RI, Satya Lancana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kemudian juga pengabdian ITB 25 tahun, 35 tahun, sebagai juga penghargaan di bidang karya inovasi tahun 2016, kemudian dosen berprestasi di tingkat fakultas di bidang pengajaran, juga piagam penghargaan sebagai tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP DKI Jakarta periode 2017-2022. Hobi yang bersangkutan, kalau dilihat nih hobinya tidur sebetulnya, ada fotonya. Tapi tulisannya nggak ada tuh. Cycling, sepeda statis, treadmill, menonton video sejarah, dan sains di YouTube, mendengarkan lagu, programming. Tapi ada yang nggak ditulis ini. Pak Muslim ini paling rajin memprovokasi supaya semuanya itu membuat program teknik produk teknologi buatan ITB Indonesia. Ya. Selamat Pak Muslim. Demikian CV ataupun kurikulum vitae dari Profesor Muslim Muin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Berikutnya, kami persilakan Profesor Insinyur Muslim Muin, MSOI, PhD, untuk menyampaikan orasi ilmiah. Yang terhormat Ketua Majelis Amanat ITB dan atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para ketua Senat atau sekolah atau yang mewakili, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat dan tamu yang hadir secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah saya siang ini adalah tentang pengembangan software dan aplikasi model 3D 3 dimensi hidrodinamika laut non-orthogonal boundary fitted serta pentingnya green infrastructure infrastruktur hijau di Indonesia. Saya mulai dengan kenapa kita butuh hidrodinamika. Apa itu hidrodinamika?
kalau terjadi tumpahan minyak, Pak, misalnya, terus kemana harus kita bersihkan? Tentu kita butuh informasi untuk itu. Pertama yang kita butuhkan adalah arus laut, karena minyak itu akan menyebar sesuai dengan arus lautnya. Satu, penting hidrodinamika ini. Dua, misalnya tentang sedimentasi. Kalau kita misalnya ada erosi perubahan land use di hulu, terus kita, wah ini mau mengenap di mana? Itu semua tergantung pada arus laut, arus sungai. Dan jadi semua mengenai hidrodinamika. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah model hidrodinamika dengan istilah model matematika. Nah, kalau kita bicara model matematika, tentu butuh persamaan matematika. Dan persamaan matematikanya itu tidak boleh asal sembarang rumus. Harus berdasarkan hukum fisika yang lazim kita kenal, yang sudah diakui, yaitu apa? Hukum kekekalan momentum dari Newton 2, F sama dengan M kali A. Hukum kekekalan massa, hukum konservasi of substance. Yang kalau kita tulis di dalam fluida itu menjadi yang dikenal dengan Navier-Stokes equation dan kekekalan massa. Di sini kita lihat bahwa kita punya 4 unknown dengan 4 persamaan. Bisa kita selesaikan? Bisa, Bapak Ibu. Bisa kita simulasikan hidrodinamika laut itu? Bisa, Bapak Ibu. Nanti saya buktikan. Tidak hanya saya yang memakai, tapi juga orang luar negeri, Amerika, Australia juga menggunakan teknik yang sama. Nah, dulu tahun mungkin 70-an orang masih menggunakan sistem grid yang square. Dan sistem grid yang square ini pertama tidak mengikuti boundary, tentu sudah keliru. Kedua, ya kalau ada misalnya di sini sungai, di sini estuari, interaksi antara sungai yang kecil dan estuari yang besar tentu tidak bisa kita lakukan karena grid size-nya beda, gitu kan ya. Kita tidak mungkin mendiskritisasi sungai yang kecil seperti di Jakarta dengan grid-grid yang kecil karena nanti sistem gridnya banyak. Jadi kita butuh teknik baru yang bisa mengikuti boundary dan juga dia fleksibel. Nah, itulah non-orthogonal boundary fitted yang saya kembangkan 30 tahun yang lalu. Nah, repotnya kalau kita lakukan transformasi ke sistem koordinat boundary fitted, persamaannya jadi rumit. Bapak bisa lihat di sini, ini persamaan Moin equation, saya bilang bahwa ini persamaan tadi kekekalan momentum dalam boundary fitted koordinat, ini kontinuitas, konservasi massa dan konservasi of substance. Kenapa kita butuh substance? Karena ternyata arus itu juga dipengaruhi oleh perbedaan densitas, Ibu Bapak. Perbedaan salinitas. Salinitas penyebarannya tergantung pada arus laut. Arus laut tergantung kepada salinitas. Rumit memang. Nah, itulah tugas saya dulu waktu sekolah di Amerika tahun 87 sampai 93. Profesor saya kasih topik ini. Mula-mula saya kerjakan dulu 2 dimensi. Saya sampaikan ke beliau, ini sudah pakai tidak lagi gridnya kotak-kotak. Tapi tidak bisa. Karena masih lambat katanya. Karena penyelesaiannya dalam eksplisit, harus semi implisit, berubah lagi. Terus sudah selesai? Belum. Harus 3 dimensi katanya. Terus udah 3 dimensi, udah dites dengan analytic solution semua. Dan dia juga pakai di Amerika program yang saya kembangkan itu. Belum bisa, kamu harus memasukkan turbulent closure method. Akhirnya saya bilang ke dia, kalau begini terus saya pulang aja lah ke Indonesia. Udah gak kuat saya jadi student terus. I want my PhD, Malcolm. Akhirnya oke, kamu defend tahun 93. Jadi perjuangan untuk membangun software ini sangat-sangat
cukup menegangkan dan juga agak mengharukan karena akhirnya saya punya hubungan yang sangat-sangat dekat dengan profesor saya Malcolm Spaulding. Sebelum jadi software dan sebelum kita bahwa produk kita ini bagus, tentu kita pergi dulu ke peer review, kita publikasikan. Tahun 97 teknik ini sudah kita publikasikan dalam 3 makalah Q1 Bapak Ibu. Sudah cukup lama. Saya sudah menulis di International Hydraulic Engineering. Dan riset ini juga selain funding dari Indonesia, karena saya kan dapat beasiswa dari ITB, tapi juga funding dari Sea Grant. Nah, setelah kita dapat hidro, tentu kita buktikan dulu, benar tidak hidrodinamika laut kita benar. Ternyata benar, ini kita pakai misalnya di BP Tangguh, di Teluk Betuni, kita bandingkan dengan hasil pengamatan. Bisa. Jadi arus itu bisa kita simulasikan, kita bisa prediksi arus laut besok 10 tahun lagi atau ke belakang, kita bisa simulasikan Bapak Ibu. Kenapa? Karena air laut ini dipengaruhi oleh pasang surut, tarik-menarik bumi, bulan, bumi, dan matahari. Itu kan teratur, kecuali kalau tidak teratur, mungkin udah dekat-dekat kiamat. Saya bilang, ke Pertamina, saya bisa perkirakan arus ini dengan model ya. Dan banyak yang memakainya tentunya. Setelah kita pakai gitu ya, mulai kita kembangkan software-software yang lain. Tapi sebelum saya pakai di Indonesia ini, program ini sudah dipakai di Amerika sebagai dikenal nama BF Hydro. Jadi sewaktu saya lulus, profesor saya tanya, code kamu buat saya. The code is not belong who write it, who pay you. Yeah, but I was paid by Indonesia government, but you got Sea Grant too. Jadi daripada nggak lulus, saya mau aja gitu kan ya. Jadi saya tanda tangani. Tapi bagusnya orang Amerika dia jujur. Dia pakai model ini, dia tulis sebagai citation. Jadilah citation saya banyak, lumayan di citation index daripada citation index yang saya buat sendiri. Jadi ini model ini dipakai juga di Australia, Ibu Bapak. Bapak tinggal ketik MUIN hydrodynamic model, keluar itu aplikasi di Australia. Aplikasi di Amerika, misalnya di sini. Ini di New Jersey ini Pak, New Jersey, New York. Orang katanya itu sarangnya orang pintar di sana dan orang kaya. Dia nggak pakai punya MIT, dia pakai orang Indonesia ini. Ini buatan orang Indonesia nih Pak hidrodinamiknya, dan juga banyak tempat lainnya, dan juga di Darwin Harbor. Sehingga model ini sudah meyakinkan kita bahwa cukup bagus. Nah selanjutnya saya tentu kalau saya sudah tahu cara menghitung transport salinitas sedimen, tinggal dimasukkan faktor sedimennya, kenapa dia tererosif, berapa erosion rate-nya, kapan dia terdeposisi. Saya buatlah model Muset 3D ini dan dipakai. Yang paling seru itu dengan Freeport. Freeport percaya ke saya itu untuk simulasi tailingnya, dibawa kemana-mana. Karena dia tidak percaya begitu saja hasil simulasi yang saya lakukan, direview oleh orang Amerika. Ini aplikasi Muset untuk misalnya navigation channel dan juga beberapa aplikasi lain. Dan Muset ini bisa untuk cohesive sediment dan non-cohesive sediment. Dan ini yang lebih seru lagi, drilling cutting. Jadi kalau orang drilling, dia akan membuang drilling cuttingnya. Dan sekarang kita banyak pakai selain di Indonesia, setiap orang drilling dia pakai Mew drilling cutting 3D Pak. Dan kita sekarang juga melayani permintaan dari Australia dan Timor Leste karena dia mau drilling di Timor Gap pakai Mew drilling cutting, pakai buatan Indonesia. Cerewet, galak, ya, tapi setelah lihat interesting katanya, ya dia puji gitu kan ya. Nah ini motum banyak dipakai di perusahaan minyak
Pak Simon Manciri, alhamdulillah hadir dengan kita, Komisaris Utama Pertamina. Pertamina minta kita buat motum ini. Jadi kalau ada tumpahan minyak, kemana minyaknya ini pergi? Nah, kita udah siap dengan software motum. Hampir semua perusahaan minyak pakai motum. Alhamdulillah. Juga dipakai untuk di Timor Gate dan banyak kasus. Mukwal 3D itu kualitas air. Waktu kita mau bangun outfall di Senipa juga pakai model yang saya kembangkan. Muhit kalau ada PLTU dan juga mungkin Bu Tantri masih ingat waktu dari Kondur itu penyebaran panas. Tsunami tentu kalau terjadi gempa air naik. Jadi merambatnya kemana? Pakai model hidrodinamika ini yang telah terbukti akurat gitu ya. Terus untuk banjir Jakarta, kapan banjir ini datang? Pakai model hidrodinamika juga, Pak. Terakhir itu pakai MUDO 3D ini masih sebetulnya pengembangannya sudah, aplikasinya sedang dikerjakan di Cengkareng Dering. Nah, tantangan ke depan Pak untuk pemodelan hidrodinamika ini, pertama saya lihatnya ya ada secara teknis mungkin Bapak tidak begitu paham, steep topografi, modeling kualitas air, tadi udah sampaikan DO, ke depan saya pikir kita harus kembangkan lagi untuk cover dan semacam dan lain-lain. Dan juga sebetulnya ini sudah di coastal nearshore process ini dengan sesama dosen di teknik lautan kami kembangkan dengan bimbingannya Bu Untin dan Bu Nita untuk nearshore proses ini. Ke depan cita-cita saya adalah aplikasi bioteknologi untuk seluruh dunia. Jadi untuk di dunia ini. Dan kita tidak perlu takut-takut Pak kalau kita kerjasama dengan pihak luar. Di sini saya diundang ke Copenhagen nih Pak. Copenhagen tanpa duit sendiri itu karena mereka tidak bisa mensimulasikan intrusi lautnya dengan baik. Dia bilang, kamu kasih kami akan pakai software. Oke, gitu. Jadi kita harus berani go internasional. Sekarang kita bicara tentang green infrastructure. Nah ini hot topic. Sayangnya Pak Anies Baswedan berhalangan hadir hari ini pada kita undang. Di sini kita lihat Jakarta Pak. Masalah drainasenya kita tahu, kadang-kadang aneh 3 saluran drainase besar seperti yang kita lihat di sini, terus menuju saluran yang kecil, ya pasti banjir, bongkar, di hilirnya banjir lagi, bongkar lagi. Terus saya bilang, ini kan di hilirnya ada land subsidence, kita pompa bagaimanapun susah. Jadi memperbesar drainase belum tentu jadi solusi untuk ini pointer. Dan sebelah kanan itu adalah, maaf ini pointernya kok gak jalan ya? Ini. Nah ini di polder Kamal itu daerah land subsidence. Kalau saya perbesar drainasenya, pompanya akan besar kan di hilirnya, karena air mudah pergi di polder itu. Sedangkan yang bisa kita bangun hanya pompa 30 meter kubik per detik. Saya tanya, ini kalau kita mengandalkan pompa tidak akan bisa kan? Iya, ya Bapak bangun waduk di hilirnya. Jadi waduk itu adalah untuk memperkecil besarnya pompa. Nah kita lihat di sini, ini baru diklik di Jakarta seperti yang dilakukan Jakarta, bahwa di suatu perkantoran dia tampung air, dia gunakan. Kalau melimpah pergi ke sumur resapan. Tidak ada air yang keluar dari perkantoran ini di Rawamangun. Dan di gambar ini itu di pabrik kakak saya yang hadir hari ini, alhamdulillah Bu Nur Hayati Subakat dan juga Pak Subakat tadi juga pecinta green infrastructure. Itu kita buat bak-bak karena di sini air tanahnya cukup tinggi sehingga kita harus menampung air ini di atas tanah gitu. Jadi kalau misalnya air tanahnya rendah gitu ya, dekat permukaan, bukan berarti kita tidak bisa melakukan green infrastructure. Tolong diklik untuk yang ini, pembuatan taman cekung ini, itu juga
usaha-usaha green infrastructure untuk Indonesia. Nah sekarang pertanyaannya lagi, isu besar ini banjir Jakarta, apakah kita mau bangun giant seawall, tutup pompa? Tidak bisa saya sampaikan. Kenapa? Kita tidak bisa tiru-tiru Korea dan tiru-tiru Belanda. Jangan percaya begitu saja. Kita harus percaya pada ahli dalam negeri yang mengerti hidrodinamika ini. Saya beri contoh ini di Sawanganum, Korea. Mereka pasang surutnya 10 meter Bapak Ibu. Dia tutup teluk bagus. Kenapa? Waktu pasang dia hambat air dari laut. Waktu surut dia buka pintu. Nanti dia tutup lagi. Jadi ada space yang cukup besar untuk menerima air banjir dari hulu. Ya, ini tepat, nggak apa-apa. Dia tidak butuh pompa. Tapi kalau di Jakarta, Bapak Ibu, di Jakarta ini, kalau kita tutup teluk, airnya dipompa gimana? Dikeluarkan bagaimana? Ya harus dipompa. Pompanya akan pompa raksasa. Karena pasang surut kita cuma 1 meter. Jadi green infrastructure ini seperti di rumah sini masukkan ke dalam air tanah itu udah benar gitu ya. Jadi naturalisasi atau green infrastructure ini sebetulnya bukan mempercantik sungai, itu ya kelirunya kita gitu kan ya. Nah, harusnya adalah kita mempunyai struktur yang ramah lingkungan, yaitu menangkap air gitu. Jadi seperti kita lihat di sini, nah ini kurang bagus sebetulnya karena ini mungkin dia menangkap air ya bukan langsung dari atap, mestinya ya seperti ini. Jadi misalnya di Monas ini air ditangkap dari sumur resapan. Jadi kesimpulannya adalah Indonesia ini jangan bangun giant seawall, Pak Simon. Maaf. Jadi mungkin saya berbeda pendapat dengan Bapak. Nah, tapi saya masih ada 1 menit lagi untuk diskusikan green infrastructure ini. Jadi, sorry. Ya oke. Jadi di green infrastructure ini bahwa itu naturalisasi itu keharusan kalau di Jakarta. Normalisasi keterpaksaan. Kenapa? Karena ada land subsiden dan kita butuh air, cadangan air tanah. Lanjut. Oke. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih tentu kepada orang tua saya Abdul Muin Saidi dan ibu bapak buya saya Abdul Muin Saidi dan ibu saya Nurjana, ibu yang sangat ya luar biasa kalau menurut saya, betul tidak Bu Nur? Karena beliau tidak pernah memarahi kita, tidak pernah marah, semua dibesarkan dengan sabar. Jadi alhamdulillah orang tua saya bisa menyekolahkan 6 dari 8 anaknya ke ITB, alhamdulillah. Jadi saya sangat bangga dengan orang tua saya dan saya sangat bangga dengan ITB. Karena mungkin ITB waktu itu perguruan tinggi yang sangat murah, nggak tahu ke depan ini. Nah, saya juga terima kasih kepada terutama keluarga Muin, Pak Bahtiar, kakak saya Nurhayati, Kak Bes, dan keluarga Muin lainnya. Terima kasih juga pada keluarga Tarmidi, Odo, Pepen, Pupung, dan Tarmidi lainnya. Terima kasih pada Pak Dekan, Senat Guru Besar FTSL. Spesial terima kasih untuk Pak Iwan Sofani. Tanpa Pak Iwan Sofani saya tidak akan berdiri di depan podium ini Pak. Karena saya pernah buta. Kita harus percaya kepada Dr. Hidayat. Terima kasih Pak Iwan. Luar biasa. Gara-gara Pak Iwan Sofani, dokter di Bandung Eye Center, tiap 3 bulan saya ketemu. Alhamdulillah Pak Iwan selalu bilang, akhirnya saya buat sumur resapan Pak Muslim. Iya benar, mengurangi banjir. Coba kalau semua rumah melakukan ini, tidak akan ada banjir di Pasteur. Benar kan Pak Iwan? Makasih banyak. Terima kasih kepada Pak Simon Mantiri, alumni Teknik Kelautan ITB yang membanggakan. Kirim Bapak Ibu bahwa negara kita ini
negara kelautan. Tolong kirim putra-putrinya ke teknik kelautan ITB. Tidak rugi-rugi, paling sedikit anak bapak ibu akan menjadi komut nantinya seperti Pak Simon Mantiri. Komut Pertamina. Makasih Pak Indrarmo yang memberi rekomendasi. Terima kasih pada Pak Widi di RITS, Bu Tasor, Pak Ganjar Kurnia dan Rektor Unpad, terima kasih telah hadir. Tetangga yang luar biasa, Pak Sri Lugowo, Pak Safwan Adi, almarhum Pak Senator Bahagia, dan Profesor Supriyanto, Stefan Grilly, pembimbing saya di Amerika, Malcolm Spalding dan James Hu, dan juga almarhum Profesor Hang Tua. Kolega dosen Teknik Kelautan Pak Krisnadi, teman saya, belajar saya dari S1 sampai S3, TU FTSL. Selanjutnya terima kasih kepada Pak Yazid Binsar dan Pak Profesor Hendrawan yang telah mereview orasi ilmiah saya. Terima kasih pada Arung yang juga mengedit orasi ini. Bapak Anies Baswedan yang telah memecahkan saya sebagai tim gubernur TGUPP selama 5 tahun. Bapak Komisaris Pertamina, tadi sudah sebutkan Pak Simon Mantiri. Klien yang mempercayai bioteknologi, Kementerian Lingkungan Hidup, Pertamina, Pak HM, Pak Suharso, Pak Fahmi, Bu Tantri, banyak lagi yang hadir di sini dari PGN, dari BP Tangguh. Terima kasih banyak atas kepercayaannya. Jadi kesimpulannya Pak, kita butuh produk teknologi. Dan saya memang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, saya memang provokator bahwa kita harus punya produk teknologi. Itulah yang kekurangan kita. Semua kita impor dan kita beli. Sekarang saatnya kita mempunyai engineering software sendiri. Tidak hanya tentang hidrodinamika, laut, kualitas air di laut, dualitas, model-model banyak lagi. Kita mulai mungkin berhenti untuk, saya pernah memprovokasi, kita mungkin mestinya tidak bangga kerjasama dengan Microsoft. Apalagi kita kerjasama dengan Facebook. Kita mestinya mampu membuat sistem sendiri. Seperti China, dia tidak lagi pakai Facebook, tidak lagi pakai Android, dia pakai sistem sendiri. Kenapa ITB tidak? Nah, itu hanya provokasi dari saya. Terima kasih pada pasukan biru di Jakarta, Pertamina lagi, PGN, Saka, dan sini saya harus kode kehormatan sekarang ya Bu Mindri. Oke. Baik, jadi saya ingin mengucapkan kode penghormatan dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung 21 September 2024, Profesor Muslim Muin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.